Halo teman, สวัสดีครับคุณครับเลย Ngap ngap. Balik lagi di channel Maski. Kali ini saya akan menceritakan film romantis berbelut horor yang berjudul Low Season. Film ini seru banget, yuk dengerin ceritanya. Diperlihatkan perjalanan malam seorang wanita muda menuju resort yang telah ia pesan sebelumnya. Setibanya di sana, ia merasa sedikit kecewa karena resort yang ia pesan tidak sesuai ekspektasinya. Kemudian disambutlah wanita itu oleh paman pengelola resort yang tingkahnya sedikit aneh. Setibanya di dalam, wanita itu dikejutkan informasi bahwa sepupu dari paman itu baru saja meninggal karena tenggelam di kanal dekat resort tersebut dan akan melakukan pemakamannya pada malam itu. Tibalah wanita itu di kamar yang ia pesan. Beberapa saat kemudian, hujan turun disertai petir yang membuatnya ketakutan. Lalu ia menyalakan televisi dengan volume yang keras, bermaksud agar tidak mendengar suara petir tersebut. Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata setelah diperiksa tidak ada orang di luar, dan membuatnya semakin takut. Setelah itu, hal konyol terjadi. Ada seekor tokek melompat ke arahnya yang membuat ia keluar dari kamar itu untuk mencari pertolongan. Sialnya ternyata yang menolongnya adalah hantu sepupu dari paman pengelola resort itu tadi. Siang pun tiba, kita diperlihatkan wanita itu sedang terkejut setelah terbangun dari tidurnya. Namun ternyata ia hanya melihat seorang pria tampan yang juga tamu di resort tersebut. Pria itu mengeluh kepada pengelola resort perihal tidurnya yang terganggu karena suara TV yang keras yang tidak lain adalah ulah wanita itu. Adegan berganti di mana mereka berdua ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu ke sebuah bukit. Sesampainya di sana, tiba-tiba wanita itu menangis yang ternyata tujuannya ke situ adalah mengenang masa lalu saat bersama mantannya kekasihnya dulu. Diketahui wanita ini bernama Lin. Ternyata sedang patah hati setelah putus dari pacarnya yang merupakan artis terkenal bernama Thor. Dan diketahui pria bersama Lin sekarang ini bernama Pot. Patah hati Lin ini ternyata bukan kejadian yang pertama kalinya. Karena sebelumnya ia sudah berulang kali patah hati sebab tingkah Lin dianggap aneh oleh mantan-mantannya karena ternyata Lin ini dapat melihat hantu yang menyebabkan hari-harinya dipenuhi rasa takut dan orang yang melihatnya pun merasa aneh. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah camp guna menghibur diri. Di dalam perjalanan mereka berbincang-bincang sampai tiba saatnya mobil yang mereka naiki terhenti karena pohon tumbang menghalangi jalannya. Put membantu membersihkan pohon, namun Lin malah selfie mengabadikan momen bersama Put lalu menguploadnya ke sosial media. Mungkin untuk manas-manasin mantannya kali ya. Saat hendak melanjutkan perjalanan, Put mencari Lin yang tidak ada di mobil. Ternyata Lin sedang muntah-muntah karena terlalu banyak minum. Setelah di mobil, Lin mencegah mobilnya untuk jalan kembali karena ada dua orang di belakangnya yang ingin menumpang, yang sebenarnya adalah hantu. Put yang merasa aneh dengan tingkah Lin akhirnya menemukan ide, yaitu menjadikan Lin sebagai karakter utama di tulisannya. Diketahui ternyata Put sedang melakukan pekerjaannya sebagai penulis skenario dan sudah mendapatkan deadline dari sutradaranya. Kemudian Lin sudah berada di camp dan sadar dari mabuknya. Lalu ia dikejutkan oleh hantu yang sedang mengintipnya dari luar. Lin lari ketakutan dan akhirnya bertemu dengan orang-orang yang ada di camp tersebut. Perlu diketahui orang-orang yang ada di camp ini ternyata mereka semua sedang terluka karena putus cinta, termasuk Put. Itulah sebabnya mereka ada di sana di saat musim sepi. Malam pun tiba. Mereka berkumpul mencoba menghibur diri dengan minum-minuman dan permainan kartu, ditemani api unggun yang menghangatkan suasana. Beberapa lama kemudian, hujan pun turun yang membuat suasana lebih dramatis, dan mereka tetap melanjutkan permainannya, yaitu menangkap air hujan dengan mulut lalu mengumpulkannya di gelas hingga penuh. Beberapa saat kemudian karena sudah lelah mereka semua istirahat tidur. Pagi hari pun tiba. Lin terbangun dari tidurnya dan kembali dikejutkan oleh hantu perempuan yang tadi mengintipnya. Kali ini, hantu itu mengatakan sesuatu yang setelah diartikan ternyata hantu itu berkata, "Buatkan sesajen untukku." Sepertinya hantu itu pagi-pagi lapar ya. Pagi itu, orang-orang sudah pergi melakukan aktivitasnya masing-masing. Karena takut sendirian, Lin memutuskan untuk ikut dengan Put melakukan pekerjaannya. Dengan sepeda motor mereka menuju ke rumah Karai. Karai ini adalah teman Put yang sepengetahuannya bisa melihat hantu. Itulah sebabnya Put ke sana melakukan riset untuk tulisannya.
Di tengah perjalanan mereka terjatuh karena jalan yang licin mengakibatkan motor yang mereka kendarai rusak dan tidak bisa hidup kembali. Pada adegan ini pula kita diperlihatkan mereka saling memberi perhatian yang menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Tak punya pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki ke rumah Karai. Di sepanjang perjalanannya, kita disuguhkan adegan-adegan romantis yang membuat saya sendiri terbawa suasana. Ternyata jatuh cinta itu indah, namun tak seindah ketika patah hati. Anjay. Kemudian tibalah mereka di rumah Karai. Namun sayangnya Karai tidak ada. Sambil menunggu Karai, mereka berbincang-bincang. Put bercerita perihal tujuannya ke sana kepada Lin. Dan ia mulai menanyakan kecurigaannya kepada Lin terkait kemampuan Lin yang dapat melihat hantu. Namun Put masih saja belum percaya dan tidak takut kepada hantu karena ia belum pernah melihatnya. Dengan gagahnya Put berkata seperti itu di hadapan Lin. Namun seketika wibawanya berubah setelah Abang Jago menghampiri. Malam pun tiba. Put yang sedang melakukan tugasnya tiba-tiba terpesona melihat Lin seusai membersihkan diri. Dan pada saat itu juga Lin terkejut mengetahui bahwa karakter dirinya telah digunakan oleh Put di dalam tulisannya. Beberapa saat kemudian Lin merasakan sakit perut yang membuatnya ingin buang air besar. Namun ternyata di rumah itu tidak ada toilet. Dengan kata lain, Lin harus mencangkul tanah dan menguburkan apa yang keluar dari anunya. Karena tak tahan lagi, Lin terpaksa melakukannya. Lalu ia mencari cangkul di sebuah gubuk yang ternyata terdapat mayat di dalamnya. Dan sebenarnya itu adalah mayat Karai. Karena takut, Lin terpaksa menggagalkan aksinya yang kemudian berlari menemui Put untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah bertemu dengan Put, tiba-tiba Karai muncul dan melakukan segala cara agar Lin tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Put. Karena Put harus menyelesaikan tugasnya, membuat Lin terpaksa harus ikut bermalam di sana. Pagi hari pun tiba. Put dikejutkan saat terbangun karena Lin sudah tidak ada di sampingnya. Kemudian Put mencari Lin ke gubuk yang dimana terdapat mayat Karai yang tentu saja membuat terkejut dan lari ketakutan. Setelah bertemu dengan Lin, Put memberitahu apa yang baru saja dia lihat. Namun justru Lin menertawakannya karena semalam ia sudah melihatnya lebih dulu dan memberitahu Put, namun Put tidak percaya sama sekali. Kemudian mereka berlari meninggalkan tempat itu, akan tetapi mereka malah tersesat di hutan yang membuat mereka kehabisan stok makan dan minuman. Untungnya beberapa saat kemudian mereka menemukan sumber air, tapi justru malah dikerumuni lintah di sekujur tubuhnya, yang membuat mereka panik dan berusaha melepaskan lintah-lintah itu dari tubuh mereka. Hingga muncullah adegan di mana Lin yang panik melemparkan botol minumnya ke arah rudal balistik mirip Put yang membuatnya merasakan apa yang kita bayangkan. Beberapa saat kemudian setelah kejadian itu, mereka bertemu seorang anak kecil yang sedang mencari rebung di hutan. Dan akhirnya mereka ditunjukkan jalan pulang. Di perjalanan pulang mereka melihat bintang dan mulai merasakan kenyamanan yang mulai muncul di antara mereka. Setibanya di camp mereka langsung kembali ke kamarnya masing-masing untuk membersihkan diri. Saat hendak tidur, Lin merasakan keanehan di kamarnya dan akhirnya pergi menemui Put. Di kamar Put mereka berbincang-bincang, bercanda layaknya seorang yang sedang kasmaran, hingga mereka tertidur di bawah keindahan bintang-bintang. Keesokan harinya mereka semakin melekat dan mereka melewati hari-hari di sana bersama yang membuat mereka melupakan kenangan pahit sebelumnya. Kemudian di sore hari yang indah, Put memberikan hadiah kepada Lin. Lalu layaknya seorang buaya, ia memberikan jaketnya kepada Lin agar tidak kedinginan. Dan ternyata trik ini ampuh meluluhkan hati Lin yang membuat mereka emosional dan terjadilah adu mulut. Setelah itu saat kembali ke camp dan berkumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba terdengar bunyi panggilan telepon di ponsel Lin. Lalu diangkat oleh Put yang ternyata adalah Thor, mantan kekasih Lin yang ingin memperbaiki hubungan mereka. Kejadian itu tentu saja membuat perasaan mereka yang ada di sana tak karuan, terutama Put yang sudah jatuh hati kepada Lin. Singkat cerita, Put pergi dari camp untuk menenangkan diri. Dan Lin yang masih berada di sana mencoba dihibur oleh teman-temannya dengan minum-minuman, namun karena kelewatan membuat teras itu bolong dilalap api. Keesokan harinya Lin kembali ke kota, mencoba memperbaiki hubungannya bersama Thor. Beberapa hari Lin mencoba menjalani kehidupannya lagi bersama Thor. Namun ia malah merindukan Put.
Ditambah lagi Thor ingin membawa Lin ke psikolog untuk menyembuhkannya. Tentu saja Lin malah tersinggung. Kemudian Lin memutuskan kembali ke camp itu, berharap dapat bertemu lagi dengan Pod. Setelah menunggu lama, akhirnya Pod datang yang ternyata juga menanti kedatangan Lin. Lalu kita diperlihatkan di rumah Kareleh mereka mencoba hidup bersama. Dan Pod juga berharap agar dapat melihat hantu, tapi ia malah memasang banyak jimat di rumah itu yang membuat Karai kesal karena tidak bisa pulang ke rumahnya sendiri. Lalu film pun selesai. Ending yang kocak menurut saya, di mana Pod ingin tinggal di tempat yang banyak hantunya karena ingin memahami Lin. Tapi ia malah memasang banyak sekali jimat di rumah itu yang membuat Karai pun pergi dari rumahnya sendiri. Secara keseluruhan film ini bagus dan unik. Kisah romantis yang dibalut horor ini membuat saya tidak jenuh menontonnya. Oh iya teman-teman, yang mau subscribe dipersilakan dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan postingan terbaru dari saya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih ya. Oke, sekian dulu dari saya. Share video ini ke teman-teman kalian ya.